Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Sekarang kita sudah masuk ke Fight Week UFC 281, Adesanya versus Pereira. Untuk itu, gue ingin habisin dulu pembahasan mengenai UFC 280 kemarin. Dan di video ini, yang akan kita bahas masih seputaran bintang utama kita, yakni Islam Makhachev dan Charles Oliveira. Dalam post-fight press conference, Oliveira menjelaskan apa yang Khabib ucapkan kepadanya usai pertandingan. Khabib menghampiri Oliveira dan menjelaskan bahwa tiada niatan buruk kepada Oliveira selama ini. Semua tidak lebih untuk meningkatkan antusias penonton dan pembelian pay-per-view. Oliveira pun menunjukkan respect-nya kepada Khabib dengan berkata bahwa Khabib adalah juara yang hebat. Segala respect layak ia dapatkan. Namun nampaknya Oliveira benar-benar hancur usai pertandingan tersebut, baik secara fisik dan terlebih lagi secara mental. Bayangkan saja, tidak terkalahkan selama 11 pertandingan, selalu menghabisi lawannya baik dengan TKO maupun submisi, dan membantai 3 monster yang selama ini dunia kira akan mengalahkannya. Kepercayaan diri Oliveira sudah berada di atas langit. Namun di malam itu Oliveira tidak hanya dikalahkan di stand up fight saja, namun juga di ground, tempat yang selama ini ia pikir adalah dunianya. Namun sebenarnya, kejatuhan Oliveira ini cepat atau lambat memang pasti akan terjadi. Seperti yang dikatakan George St. Pierre, mempertahankan sabuk jauh lebih sulit ketimbang mengejar sabuk. Karena ketika kita berada di puncak tertinggi, kita akan menjadi pusat sorotan. Puluhan atau bahkan ratusan kontender akan mempelajari kelebihan dan juga celah dari gaya bertanding kita. Kita ambil contoh Kamaru Usman, fighter welterweight terbaik di era kita, yang dalam perjalanan winning streak-nya tersebut tampak tidak terkalahkan. Tidak hanya bermain sangat dominan, Kamaru Usman pun terus berevolusi menjadi fighter yang semakin sempurna. Setelah sebelumnya ia melibas seluruh kontender dengan kemampuan gulatnya, berkat didikan Trevor Wittman, Usman berubah menjadi monster yang juga mampu membuat lawan terkujur kaku. 15 kemenangan beruntun sejak bergabung dengan UFC. Bahkan bisa dibilang 19 kemenangan beruntun jika menghitung rekornya sejak di promotor lama. Namun betapapun dominannya Usman, 3 tahun sejak ia mendapatkan sabuk dari Tyron Woodley, seluruh jajaran UFC welterweight mulai mempelajarinya. Dan ternyata dari duel 10 rondenya bersama Colby Covington, Usman menunjukkan sebuah celah. Tiap kali Colby mengganggunya dengan jab, Usman memiliki kebiasaan untuk menghindar ke samping. Colby pun menjawab dengan tendangan. Namun Colby memang bukan fighter yang dikenal dengan powernya. Akhirnya tim Renegade Leon mempelajari kebiasaan ini dan menemukan formula untuk menumbangkan sang number 1 pound for pound tersebut. Juara sedominan Usman saja bisa ketemu celahnya. Apalagi Oliveira yang dalam 3 pertandingan terakhirnya selalu dipukul jatuh. Setelah kemenangan Islam kemarin, mungkin kita akan berpendapat untuk bisa mengalahkan Oliveira, Islam hanya butuh menjatuhkannya dan melanjutkan pertandingannya di ground. Karena selama ini 3 kontender lamanya berhasil memukul jatuh Oliveira, namun tidak ada yang berani meladeninya di bawah. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana Islam bisa menjatuhkan Oliveira? Cute Boxe Diego Lima bukanlah satu-satunya gym pencetak kickboxer terbaik di dunia. AKA atau American Kickboxing Academy pun tidak mau kalah. Javier Mendez adalah kunci di balik striking Islam Makhachev yang tajam itu. Dalam pertandingan lamanya, Oliveira sering menggunakan flying knee untuk mempressure lawan. Javier Mendez tentu membaca kebiasaan ini dan menemukan celah untuk mengcounternya. Islam hanya butuh mengatur jaraknya, membiarkan Oliveira mendarat, dan melancarkan tinjunya. Bahkan dalam open workout pun, secara eksplisit, Javier Mendez dan Islam menunjukkan bahwa mereka sudah melatih gerakan ini terus-menerus. Dengan dunia masih berputar di kepalanya, Islam tinggal menyelesaikan tugasnya di bawah. Kekalahan ini menjadi PR yang sangat besar bagi Oliveira jika ia ingin membalas Islam Makhachev. Karena tim Makhachev sudah memiliki blueprint mengenai semua persenjataan Oliveira. 1 hari setelah pertandingan, dengan kondisi belum tidur, Oliveira memberikan kabar melalui Instagramnya.
Fala galerinha do Brasil, galerinha do mundo inteiro que torce e vibra por mim. Eu acho que eu deveria passar aqui para mandar um recado para vocês. Primeiramente queria pedir desculpa. Creio que tudo que eu fiz no meu camp, no corte de peso aqui, foi 100% perfeito. Mas ontem eu não me encontrei na luta. Ontem o Isa foi melhor do que eu, estava com um time melhor do que o meu, lutou melhor do que eu e conseguiu sair como campeão. Eu ainda nem dormi ainda, porque são muitas coisas na nossa cabeça que a gente pensa, né? Obrigado por todas as mensagens positivas. Obrigado também quem tá mandando mensagem negativa, porque isso faz parte. Esse é o nosso esporte, é um esporte muito louco, né? Eu vou voltar para casa, eu vou me dedicar, eu vou treinar, eu vou reconquistar ele de novo, tá bom? Então só queria mesmo passar aqui mesmo, agradecer a todo mundo que mandou mensagem, todo mundo que tá numa vibe muito top, né? Lógico, tô triste pelo fato de não ter conseguido fazer uma luta boa, não ter conseguido me encontrar na luta, mas todo mundo sabe da minha fé, sabe o quanto que eu acredito em Deus e tenho certeza que Ele tem algo maior pra mim, tá? Então, desculpa mais uma vez. Eu sei que o Brasil inteiro tava todo mundo na sua casa, num lugar onde tinha um telão, numa comunidade, num barzinho. Juntou um amigo que acreditava na minha vitória, acreditava nesse sonho gigante e infelizmente não foi o que aconteceu, tá? Mas obrigado a todo mundo de coração. Eu vou voltar pra casa, eu vou treinar, eu vou me dedicar e vou reconquistar para trazer as vitórias para nós, né? Para poder deixar todo mundo feliz. Pernyataan tersebut ditutup bersama postingan Instagram dengan caption 3 kata berjuta makna. Katanya, gila dan pemimpi. Kemarin, di Twitter sempat beredar kabar palsu dari MMA Uncensored yang berkata UFC merencanakan ranking 1 Charles Oliveira melawan ranking 6 Rafael Fiziev di Brazil. Dilansir dari Ariel Helwani. Namun Ariel sendiri membalas, "Pertanyaan yang menarik, tapi saya tidak pernah memberitakan ini." Oliveira pun angkat bicara, "Tidak akan terjadi. Saya butuh istirahat. Terima kasih kawan-kawan." Dan Fiziev pun ikut angkat bicara. Katanya, "Nikmati istirahatmu juara, kamu layak mendapatkannya." Charles Oliveira memang pantas mendapatkan istirahat setelah perjalanan panjangnya di UFC ini yang begitu aktif. Bayangkan saja, 4 title fight hanya dalam waktu 1,5 tahun. Dan setelah lama menghilang, akhirnya Charles Oliveira kembali aktif di Instagram. Ia memposting bahwa ia baru saja membelikan putrinya seekor kuda baru. Sekarang, mari kita bicara Islam Makhachev. Title defense Islam sudah jelas, sang number 1 pound for pound, Alexander Volkanovski. Namun dengan segala hormat, gua rasa Volkanovski memiliki peluang yang kecil untuk bisa menang melawan Islam. Pindah kelas bukanlah urusan yang mudah. Kita lihat saja Israel Adesanya. Begitu dominan di kelasnya, bahkan menghabisi fighter sempurna seperti Robert Whittaker dan menghancurkan rekor tak terkalahkan Paulo Costa tanpa lecet sedikit pun. Tapi di kelas light heavyweight, ia harus menelan kekalahan MMA pertama dalam hidupnya. Justru yang menurut gue memiliki peluang terbesar saat ini untuk mengguncang tatah Islam adalah rekan satu manajemennya sendiri, yaitu Beneil Dariush. Arman Tsarukyan, fighter muda berjuta potensi yang dipandang akan bertemu kembali di masa depan melawan Islam, ternyata dikalahkan Mateusz Gamrot. Pertandingan ini pun berlangsung sangat seru bagi kalian pecinta olahraga gulat. Rantai gulat, reversal, takedown, semuanya disajikan dalam duel level tinggi ini. Islam pun turut berkomentar dan berkata, "Tadi itu adalah duel MMA level tinggi. Selamat Gamrot, performa yang sangat luar biasa. Dan tetaplah semangat Arman, masa depan cerah masih ada di sana." Setelah pertandingan ini, nama Mateusz Gamrot masuk ke dalam radar tim Islam sebagai ancaman. Bahkan melalui Twitternya, Khabib memposting foto mereka saat di press conference dan berkata, "Saya yakin mereka berdua akan bertanding di masa depan." Namun ternyata,
Khabib salah. Tidak hanya Khabib, namun juga Bandar yang menaruh Gamrot sebagai favorit dalam pertandingannya melawan Beneil Dariush. Gamrot di angka minus 240 dan Beneil di angka plus 225. Angka yang melebihi Ors Oliveira versus Islam. Beneil Dariush berhasil mengagetkan dunia dan memberikan kekalahan resmi pertama pada Gamrot di sepanjang karir MMA-nya. Di bulan Februari kemarin sebenarnya Beneil harusnya bertanding melawan Islam. Namun ia menarik diri karena cedera ankle. Semoga saja satu manajemen ini tidak menjadi penghalang bagi Beneil Dariush untuk memperebutkan sabuk melawan Islam. Karena tanpa maksud mendiskreditkan Poirier, Chandler ataupun Justin, tapi rasanya kita butuh wajah baru di perebutan sabuk UFC Lightweight ini. Gimana menurut brother sekalian? Demikian video kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.